Aksi protes terhadap serangan Amerika dan Israel terhadap Iran terus berlanjut di depan kantor dubes Amerika di sejumlah negara. Mereka mengecam aksi keji yang memicu konflik di Timur Tengah. Rentetan aksi unjuk rasa terus berlanjut di tengah konflik antara Amerika Serikat Israel dan Iran. Sejumlah aksi di beberapa negara digelar di depan kantor dubes Amerika Serikat. Di Brazil, puluhan massa aksi membakar bendera Amerika dan Israel di depan Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Tidak hanya membakar bendera, massa juga menyerukan slogan anti-imperialis. Massa menilai serangan yang dilakukan Amerika dan Israel terhadap Iran merupakan langkah untuk menjarah dan menguasai Timur Tengah. Acreditamos que nós estamos num momento histórico onde a República Islâmica do Irã pode dar grande golpe no imperialismo estadunidense, que é destruir o Estado terrorista e sionista de Israel. Di Lahore, Pakistan, ratusan massa berkumpul di depan konsulat Amerika Serikat untuk mengecam serangan yang dilancarkan Amerika dan Israel terhadap Iran. Dalam aksi tersebut, massa melempari gedung konsulat dengan batu dan membakar gerbang utama. Aparat setempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin rusuh. Sementara di Milan, Italia, ketegangan terjadi setelah sejumlah massa yang mendukung Iran disambut oleh anggota diaspora Iran yang mendukung Amerika dan Israel di depan konsulat Amerika Serikat. Kedua kelompok bersitegang dan saling adu argumen. Dalam peristiwa ini, sejumlah polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi. Aksi unjuk rasa juga terjadi di negara bagian Nigeria. Massa aksi melakukan long march dengan menggunakan spanduk dan meneriakan dukungan untuk Iran. We are out to show our disapproval on the attack carried out by the American and Israeli forces on the Islamic Republic of Iran, thereby killing our supreme leader, Imam Khalid Khamenei. May Allah grant him peace. And also some of our notable ulamas and our scholars, including our scientists. This is including school children, innocent school children were martyred, were murdered. About 160-something children were murdered innocently. Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan presiden dan wakil presiden ke istana, namun Presiden kelima Megawati Soekarnoputri tidak terlihat dalam pertemuan tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengundang para pemimpin lintas generasi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hadir untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo. Selain itu hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Namun Presiden kelima Megawati Soekarnoputri tidak terlihat di istana. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, pertemuan ini membahas sejumlah isu termasuk geopolitik. Selain mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta sejumlah ketua partai politik, termasuk anggota Kabinet Merah Putih. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan pertemuan Presiden Prabowo bersama sejumlah ketua partai politik, mantan presiden serta mantan wakil presiden fokus pada mitigasi dampak ekonomi akibat konflik Timur Tengah. Selain itu pemerintah juga telah memerintahkan Dubes di Teheran untuk segera melakukan evakuasi bagi WNI yang membutuhkan. Tadi seperti yang sudah juga disampaikan, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan situasi baik global maupun domestik selama beberapa waktu belakangan ini, termasuk juga situasi terakhir yang kita ketahui bersama sedang berkembang di Timur Tengah. Dan khusus untuk masalah Timur Tengah ini saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Teheran untuk
untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia yang menginginkan untuk dievakuasi. Karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi. Tapi tadi disampaikan ada beberapa. Sementara itu, sebuah video menunjukkan asap hitam mengepul di dekat konsulat Amerika di Dubai. Kebakaran dipicu oleh serangan drone yang berasal dari Iran. Ya, kepulan asap hitam yang berasal dari gedung konsulat Amerika Serikat di Dubai, Uni Emirat Arab terjadi setelah drone Iran menghantam area parkir yang berada di area gedung tersebut. Dalam serangan drone tersebut dilaporkan tidak ada korban jiwa dan api berhasil dipadamkan oleh pihak berwenang. Sedangkan media pemerintah Iran melaporkan bahwa drone mereka berhasil menghantam kantor konsulat Amerika tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan Inggris tidak terlibat dalam serangan Israel terhadap Iran. Starmer juga mengatakan ada perbedaan pendapat dengan Presiden Trump terkait hal tersebut. Mr. Speaker, the United Kingdom was not involved in the initial strikes on Iran by the US and Israel. That decision was deliberate. We believe that the best way forward for the region and for the world is a negotiated settlement in which Iran agrees to give up any aspirations to develop a nuclear weapon and ceases its destabilizing activity across the region. That has been the long-standing position of successive British governments. President Trump has expressed his disagreement with our decision not to get involved in the initial strikes. But it is my duty. Sejumlah bangunan dan infrastruktur di kota-kota Iran hancur usai dibombardir Amerika Serikat Israel. Bahkan serangan juga turut merusak bangunan bersejarah yang berada di tengah kota Iran. Kobaran api besar terlihat di Isfahan, Iran setelah sebuah drone Israel menghantam sebuah bangunan dan memicu kebakaran. Serangan yang menyisir fasilitas umum ini membuat warga yang berada di lokasi panik. Sejumlah jalan di ibu kota Iran, Teheran juga terlihat mengalami kerusakan parah. Kerumunan orang berlari menyelamatkan diri, sementara warga lainnya berusaha menolong korban luka yang tertimpa reruntuhan serta terkena ledakan. Pecahan kaca dan kantong-kantong jenazah menghiasi sejumlah jalan kota Teheran. Namun demikian, pihak terkait belum melaporkan secara pasti mengenai jumlah korban tewas. Serangan Zionis Israel dan Amerika juga mengakibatkan kerusakan pada Istana Golestan yang bersejarah di Teheran. Kerusakan terjadi akibat dampak dari ledakan rudal-rudal dan drone yang menyasar wilayah Teheran. Kerusakan sebagian besar terjadi di bagian dekoratif dan terlihat secara menyeluruh di seluruh kompleks Istana Golestan. Istana Golestan sendiri merupakan salah satu situs warisan budaya di Iran yang terletak di pusat Teheran dan terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO.